Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menginvestigasi profiling Mustafa, pelaku penembakan di kantor MUI Pusat pada Selasa lalu. Investigasi dilakukan untuk menguak apakah Mustafa bergerak sendiri atau bersama pihak lain. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi peristiwa penembakan di kantor pusat MUI yang terjadi Selasa lalu. Tim khusus ini akan berfokus pada dua hal, yakni profiling Mustafa selaku pelaku penembakan dan memeriksa asal-usul rekening Mustafa yang mencapai 800 juta rupiah. Penelusuran ini untuk memastikan apakah Mustafa bergerak sendiri atau bersama yang lain. Pertama, seorang Mustafa, apakah dia bergerak sendiri? Kemudian yang kedua, seorang Mustafa memiliki rekening tabungan yang ratusan juta. Mutasinya sampai dengan April itu sampai 800 juta. Dia anggota klub dari sebuah klub penembak. Dan dia memiliki senjata. Walaupun softgun tetap kan berizin. Mengapa kemudian Mustafa mati? Padahal ketika diserahkan kepada polisi masih hidup dan dibawa ke polsek masih hidup. Jadi untuk hasil pemeriksaan terhadap korban itu ditemukan memang ada luka-luka, Komandan, tapi luka-lukanya ini tidak berpotensi menyebabkan kematian. Jadi ada luka terbuka dangkal itu di bibir dan di lutut, kemudian ada luka lecet kecil pada pipi, tangan kiri dan kedua anggota gerak bawah, dan ada memar disertai pembengkakan pada pipi. Gitu. Kemudian dari pemeriksaan dalam kami menemukan adanya gambaran infeksi, penyakit infeksi pada paru dan ada gambaran serangan jantung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri pelaku. Menurut keterangan istri pelaku, Mustafa tidak pernah memiliki senjata api. Mustafa juga tidak pernah bercerita soal kegiatannya di Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara menurut sepupu Mustafa, Zakwan Sapili, pelaku pernah bermimpi soal perjuangan dan ingin mewujudkannya. Bersedekah. Ya, apa yang itu kan mimpinya seolah-olah dia tidak menyampaikan amanah seperti itu. Tapi kok sasaran ke MUI? Nah, itu yang saya kurang tahu, Pak. Sebelum menjalankan aksi penembakan, Mustafa pernah mengirim 2 surat ke MUI. Namun surat ini ternyata bukan ditujukan kepada MUI, melainkan kepada Polda Metro Jaya. Berisi mengenai permohonan untuk bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Cukup panjang ya surat yang ditulis, akan tetapi inti dari surat tersebut adalah permohonan untuk bertemu, kemudian dalam pertemuan itu dia berharap agar MUI memainkan peran untuk mempersatukan umat biar keinginan Tuhan terwujud begitu, yaitu keinginan untuk mempersatukan umatnya. Saya kira itu inti dari surat yang dikirimkan kepada Majelis Ulama Indonesia setelah diperiksa di dalam arsip ya. Nah, sementara surat yang berbau ancaman itu dikirimkan ke Polda Metro Jaya, di mana substansi dari surat tersebut adalah berharap agar Pak Kapolda di dalam surat itu ya memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pengamat militer dan intelijen Ridwan Habib memastikan tidak ada keterkaitan Mustafa dengan kelompok teror konvensional. Ya, dalam analisa kami yang mempelajari tentang kajian terorisme sejak tahun 2002, memang tidak ada keterkaitan apapun ya dengan jejaring yang ada saat ini. Misalnya dengan Pro-ISIS, JAD, JAK, XNII, Al-Qaeda, dan yang semacamnya. Terkait dengan tindak pidana ini,
Kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustafa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terobsesi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Aksi penembakan yang dilakukan Mustafa, warga Pesawaran, Lampung, di kantor MUI Pusat terjadi Selasa lalu. Mustafa yang berumur 60 tahun melakukan penembakan menggunakan senjata airsoft gun dan menyebabkan 2 orang terluka. Pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Menteng. Setelah tiba di Polsek Menteng, pelaku pingsan dan dibawa ke Puskesmas Menteng. Sayangnya, dokter yang memeriksa menyatakan Mustafa meninggal dunia diduga karena serangan jantung.